حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه الكرام. شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخصوصا جميع الملائكة من العصر وخصوصا جبريل إسرائيل صلوات الله عليهم وإلى جميع الأولياء والعلماء خصوصا معرفة الكتاب والعلامة سعي الصدور من جميع العلماء المفسرين المحدثين وحسن المتفسرين وخصوصا المتفسرين بالإجازة وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا ولمن ناجر هذا الخير بهذه الساعة وخصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات المؤمنين المؤمنين حاجاتنا وحوائج تفسير الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para petugas sepuh, khususipun para jamaah pengawasan Jumat keempat ingkang sedaya kula tokakaken dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahipun sehingga kita di cuaca yang sedang turun rahmatnya Allah, di cuaca yang gerimis, adem-adem, kami panjenengan tasik turun dugeni syukur tunggalipun kewajiban kita arupi sholat maghrib secara berjamaah. Kita lajengaken mas'auratul maksumah, kita lajengaken terakhir bahas tauhidun Allah, tauhidun Rasulullah. Semugi-mugi barokah ingkang kita lampahi ini dadosaken kita sedaya diparing Gusti Allah barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah anak turun kita, bidik menawi waksul nama sanipun Allah pada pendidikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami mulia, kelelasan Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan Rajab. Sebagaimana yang kita bahas mengerti bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ingkang hurum. Hurum itu maknanya dimulyakno. Allah Ta'ala dawuh inna iddatash syuhuri indallahi isna asyra sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ingkang artosipun sesungguhnya hitungan bulan indallah menurut Allah yaitu isna asyara syahron, ada 12 bulan. Sehingga ilmuwan manapun, sehingga sedaya
wong sing gawe kalender, ilmuwan sing paham betul dengan rotasi atau peredaran matahari bulan, sehingga dalam 1 tahun menemukan hitungan 12 bulan. Memang Gusti Allah yang mendesain. Di antara 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu? Salasun mutawaliyah, 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, kali Muharram. Wa wahidun mudarrun baina Jum'ati wa Sa'ban, yang satunya ini diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban, yusamma fi Rajab, yang disebut dengan bulan Rajab. Sehingga dalam hitungan bulan Hijriah, mulai Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, pas Rajab ini bulan ke-7. Karena bulan ke-7 menjadi sebuah angka yang di situ menyimpan sebuah rahasia. Allah Subhanahu wa Ta'ala gawe langit itu ya 7, gawe bumi ya 7, gawe dino ya 7. Wah, 7 terus nih. Sebab Gusti Allah gawe angka 7 ini duwe rahasia. Nek jarene wong Jawa 7 lunge metu. Makanya bulan Rajab nuwun pitulung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika bulan Rajab kita memuliakannya. Ngantos zaman Kanjeng Nabi, enten sahabat saking mulyane bulan Rajab, bulan-bulan hurum ini. Lamono sahabat iki ketemu ambek wong sing mateni bapakne nek bulan Rajab, bulan hurum, boten ngarap bales. Boleh lapor saking mulyane bulan hurum, bulan Rajab ini. Dene kok Sa'ban gelut mana yang monggo jare. Tapi nek sesuai Rajab aman, kelulusan aman. Boleh lapor wong gak ngarap bales. Itu saking hebatnya para sahabat memuliakan bulannya Allah, bulan Rajab. Kemudian sebagaimana kelanjutan ayat, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian pada bulan-bulan 10 tersebut. Artinya kita disuruh oleh Allah memuliakan bulan Rajab ini dengan mengisinya dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Jangan membuat dosa, jangan membuat dosa-dosa yang baru pada bulan-bulan terutama bulan Rajab. Puncaknya ibadah ketika siang, yaitu puasa. Puncaknya ibadah ketika malam, yaitu tahajud. Sehingga itu segalipun riwayat salah setunggalipun sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Sauban. Kala itu sahabat Sauban kali Kanjeng Nabi berjalan bersama. Akhirnya melebet segalipun kampung, bareng menuju kampung mengeriku enten kuburan. Rasulullah langsung sanjang dengan sahabat Sauban. Ya Sauban, ada sami'ta bihadil niyaha, apakah kamu tidak mendengar jeritan dan tangisan ahli kubur ini, wahai sahabat Sauban? Kemudian sahabat Sauban jawab, la wallahi ya Rasulullah, boten demi Allah kanjeng Nabi kula boten pireng. Hanya dikupingi beten ya, kupingi kanjeng Nabi boten ati maksiat, iku kupingi menungso biasa kaya Sauban. Akhirnya kanjeng Nabi sanjang, fa innahum mu'adzabun, iki mayit-mayit ini sing gone jero kuburan iki disiksa oleh Gusti Allah. Akhirnya didongaaken kali kanjeng Nabi. Bareng mantun ndongaaken,
Kemudian Kanjeng Nabi pesan kepada sahabat Sauban, ya Sauban, andai kata mereka dulu kala hidupnya pernah satu kali saja berpuasa pada bulan Rajab, malamnya bermunajat satu malam saja, menghidupkan malamnya dengan bersujud kepada Allah pada bulan Rajab, lam yu'adzab misla dzalik, niscaya Allah tidak akan memberikan siksa seperti ini. Dipuntang letakkan malih kali sahabat Sauban, apakah beribadah pada bulan Rajab bisa meringankan siksa kubur ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sumpah, walladzi ba'atsani bil haqq, demi zat yang mengutusku dengan hak, sesungguhnya beribadah pada bulan Rajab adalah mampu menjadi sijnun atau tameng bagi mereka-mereka yang mendapatkan siksa kubur. Sehingga ulama menyimpulkan dari beberapa hadis dan riwayat yang sahih ada kesunahan di dalam puasa Rajab. Tapi posone mboten asal nyambung agar tidak menyamai puasa Ramadan maksimal 17 dina. Kemudian ada sing bantah, itu riwayatnya lemah. Poso ini riwayatnya lemah. Di dalam aturan agama usul fikih, dengan ilmu jenis usul fikih, selama tidak ada larangan, ibadah itu boleh dilakukan. Larangan berpuasa itu hanya 5 hari dalam 1 tahun. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Lintune bebas sama poso monggo, poso nggih. Cuma ojo poso pas dino 5 Idul Fitri usule wong yoyoan, Idul Adha wae wong sembelihan, sampai hari Tasyrik ketika masih dalam perjalanan haji sampai entah dino Tasyrik. Nah, itu haram, itu nih bebas. Kados enten larangan ketika kita melaksanakan sholat sunnah di 2 waktu, ini mantun asar kali mantun subuh, kecuali ada sebab-sebab tertentu. Lintune mari maghrib ini sampai sholat sama 1000 rakaat, ini monggo. Pokoknya coba ya asar sampai mari subuh tanpa ada sebab. Sehingga itulah aturan usul fikih. Ketika puasa memang bebas puasa pun, apalagi di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, pokoknya ojo pasti Tasyrik dan ojo disambung antara bulan Sa'ban sampai bulan Hijjah, bulan Sa'ban sampai bulan Ramadan. Itu ada aturan-aturan sendiri. Pun mugi-mugi kita diparingi Gusti Allah saged memuliakan bulan Allah, yaitu bulan Rajab, dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ibadah yang dari apa-apa ibadah waya udan dengan ngaji, mulanya kurus kabeh. Untuk ayat ini 3:8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kuna ngucap sapa ingsun Allah, ihbitu muduna sira kabeh minha saking swarga jami'an hale sekabehane. Wis mudhun kabeh, baik iblis, para Adam,
ngomongin Sayyidah Hawa muduno kabeh ngomongin teko swarga. Fa imma mongkolamun yakti bakal teko kum ing sira kabeh minni saking ingsun apa hudan pituduh petunjuk basa populer hidayah. Faman mongko utawi sapa sapane wong tapi ae manut sapa sing huda ing pituduh fala khaufun mongko ora ono kuwatir alaihim ing atase man wala hum lan ora utawi man iku yahzanun padha susah kabeh. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampun memberikan konsekuensi dumateng perilaku Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam, keranten salah satu sifatipun Allah di dalam ilmu tauhid, Allah itu mempunyai sifat wajib, mempunyai sifat mustahil, dan mempunyai sifat jaiz. Sifat wajib juga berokul limo wujud tabaqah yang menurut akidah Asy'ariyah, meskipun wong salafi boleh turun. Kemudian ada sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, munazzahun an dzalik, suci dari sifat-sifat itu semua. Kemudian enten sejenis sifat jaiz. Napa sifat jaiz niki? Fi'lu mungkinin aw tarku, yaitu Allah berhak menciptakan sesuatu, berhak berbuat sesuatu, autarku atau meninggalkan sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Allah mendesain sesuatu ya sakarepe Gusti Allah, digawe ya sakarepe Gusti Allah, dijarno ya sakarepe Gusti Allah. Termasuk Gusti Allah membuat skenario Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam dilebokno swarga marang enten aturan bahwasannya seketika orang itu berbuat baik bisa melaksanakan taat atas anugerah Allah. Kemudian ketika Allah menghukum hambanya itu atas keadilan Allah. Itu cara ilmu tauhid itu ada. Ketika Nabi Adam, nah seorang nabi juga mempunyai sifat basyariah. Di samping sifat wajib sing kabeh papat, fatora, tabligh, amanah, al-siddiq niku ada sifat yang disebut dengan sifat jaiz. Ini hukumul a'radil basyariyah. Yang mana disebut Nabi Adam, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu mempunyai sifat seperti manusia biasa, dimakan, ngombe, dituru. Tujuannya agar umatnya bisa meniru bagaimana cara makannya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara para nabi memperlakukan istrinya. Nah, kemudian niki Allah menguji dumateng Nabi Adam ketika Nabi Adam melakukan kesalahan yang mana sumber kesalahannya adalah syahwat, berkeinginan. Syahwat itu keinginan. Makanya syahwat ini didorong oleh nafsu. Si nafsu ini diparingi Gusti Allah diragat menawa manusia. Ketika Allah sebelum menciptakan manusia, Allah nyiptakno akal dhisik. Moro akal iki diciptakno ditakoni ya akal, man anta wa man ana, sapa wamu, sapa aku. Akal iki ditakoni. Karena akal jawab anta rabbi wa ana abdu. Kula niki kawula panjenengan sing nyiptakno kula. Wa ana abdu, kula niki kawula panjenengan. Akal. Begitu nafsu di sini damel, nafsu ada kulon, tambah ada itu. Nafsu ada korene, tambah nyingkur, takoni. Man anda, wa man ana, sopo wamu, sopo aku.
Nafsu jawabannya mau waya. Anta wa ana. Awakmu ya awakmu, aku ya aku. Jadi dulu ya apa nafsu ya. Durung-durung iku wis ngoten. Akhirnya dicegur nang neraka niku. Pirang-pirang tahun ditas. Takoki maneh, man anta wa man ana. Tambah mencicil melorok takone. Kamu nih gak jawab jadi nafsu. Barang waktu dicegur nang narul jub. Neraka sing luwih, neraka sing gelap, baru nafsu iki peplek. Kita iman anda ana abdu wa anta rabbi wa ana abdu. Nggih panjenengan pangeran kula iki kawula panjenengan. Langsung nafsu iki ambek akal gerakat ora bener-bener bisa. Jangan dilepon ora oleh ati Nabi Adam. Ketika itu fa'azallahu masyaitanu anha, perang akale ambek nafsu ini. Karena nafsu atau sahabat ini wis meronta-ronta ingin, bahkan bukan karena keinginannya sendiri, ini karena dipaksa garwane sehingga Hawa untuk memakan buah kunci. Akhirnya nopo konsekuensi harus keluar dari surga. Kemudian dengan kalimat ini kulnah bitu minha jami'a wis muduno kabeh. Makanya minha dari surga jami'an kuwabe sak akali, sak nafsune, sak rogone jasate Nabi Adam, sak Sayyidah Hawa mudun kabeh. Sak layak mlebu swarga. Karena dosa ini berangkat dari nafsu, ditobati sing kena. Tapi nek dosa niku berangkatnya dari takabur, sifat sombong kaya sombong iblis ketika dikengken rukuk, utawa dalam bahasa Al-Quran sujud, tapi itu mereka dimana inhina kaya rukuk ngoten, itu iblis mengelak dengan aba wastakbar wa kana minal kafirin, dengan sifat takaburnya, sehingga sikap takabur ini buat bisa waras. Tapi nek nafsu si ono pengapesan, nek sombong kau ono pengapesan ini, kan pengapesan ini. Begitu Nabi Adam ditukno dikei Gusti Allah nopo niki jenenge rambu-rambu. Fa imma ya'yannakum, nanti ketika kamu akan mendapatkan dariku petunjuk, kalau kalian mengikuti petunjuk tersebut, maka ciri kalau kalian sudah mengikuti petunjuk, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, kamu tidak akan pernah khawatir, kamu tidak akan pernah susah. Jadi wong niku lurus belane, bener kelampahan uripe, cocok ambek hidayahe, wong iku dikek Gusti Allah napa fala khaufun wala hum yahzanun, la yanalu khaufun wala hazan fil akhirah. No akhirat gak duwe susah, gak duwe sumpah. Apa maneh ning donya, sebab donya niki mirip gambarannya akhirat. Dan memiliki wiji dimaksud hidayah itu man amana bi wa amila bi taati, yaitu beriman kepada Allah dan beramal taat kepada aku, terus Allah. Lah sawaliin, nah ini makanya wong niku nek taat uripe niku mboten gak ada susah, mboten gak ada kuwatir, kaya duwe bengkek. Susah yo gak oleh suwe-suwe, sumpek yo gak oleh suwe-suwe. Jika Gusti Allah happy hati ini. Sebab janji Allah di surat Ali Imran yang mana? Man amila sholihan
min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mampu beramal soleh min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat fa huwa mu'minun, dia benar-benar amalnya ini karena iman kepada Allah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, Allah akan memberikannya kehidupan thayyibah yang bagus. Uripe iki enak itu mboten saged diukur jumlah montore, jumlah rekeninge, jumlah omahe, deretan nomor rekeninge. Tapi nomor sampai tinggal yang ini ketenangan jiwanya. Maghrib bisa namakan, wudu maghrib sama terdigawe sholat isya ini. Bisa wudu isya digawe sholat subuh. Atau bulan. Bisa pas wayah sahur tangi dulu supaya bisa jam 3 baru langsung subuh. Jadi kehidupannya ini bahagia. Sume wong kalang kabut, wong edene iso sujud. Itu kehidupan yang berkualitas. Jiwanya lebih tenang, hatinya bahagia. Makanya kita pas mati, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Karena apa? Jiwanya wis tenang, mulai mengikuti aturan-aturan faman tabi'a hudaya, mengikuti nomor hidayah saking Allah. Sakwali ini saat ini. Walladzina lan utawi wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina. Orang-orang yang menutupi, orang-orang yang mengingkari. Wa kadzdzabu lan goroaken, bersikap bohong bi ayatina, terhadap ayat-ayat kita, kelawan piro-piro ayat kita. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku ashabun nari, golongane penghuni neraka, hum yusululahi fiha di dalam neraka, khaliduna halilang gerbang kabeh. Jadi dari anak turunan Nabi Adam, ketika Nabi Adam sudah masuk ke dunia, enten rong model iki wae. Sing model pertama mengikuti petunjuk dan aturan Allah, disebut faman tabi'ani, faman tabi'a hidayah, mengikuti hidayah Allah. Yang kedua walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Niki nggih padha wae anak turune Nabi Adam, sehingga dibagi menjadi dua kelompok, ashabul yamin dan ashabul shimal, orang yang beriman dan orang yang mengkufuri atas ayat-ayat Allah. Dan alhamdulillahnya kula kalih panjenengan ditakdir kalih Gusti Allah dadi muslim iman. Kari terusno iman ini mengikuti petunjuk aturan syariat. Pun kita lanjut dengan ayat 40. Beda pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ya Bani Israil, hei wong Bani Israil. Sinten Bani Israil niku? Niku keturunannya Nabi Yakub. Bani niku anak turun. Kaya panjenengan nek riyo Bani sinten yo Bani panjenengan.
wong loro iso dadi sak kampung. Dadi yo memperluas. Iku Bani anak turun. Israil ini sebenarnya bahasa Ibrani. Dua kata, Isra artinya abdun, hamba, Tuhan. Jadi Israil itu hamba Tuhan. Mana yang asli, maknanya di peronolan kalimat bahasa Ibrani, Israil. Siapa Israil ini? Ini pun Nabi Yakub. Sinten Nabi Yakub ini anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini menjadi cikal bakal tiga agama ini. Wong Yahudi, agama Yahudi, wong Nasrani, termasuk wong Islam, semuanya mengakui Nabi Ibrahim. Yang mana ada penelitian baru, Ibrahim itu termasuk diakui oleh agama Hindu yang disebut dengan Brahmana itu dari Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minimnya diatur kali bukti-bukti sebab saking suwene kanjeng Nabi Ibrahim. Tinggalan yang sama saking saged ditinggali di Ka'bah itu. Kejel Ismail, warahmatullahi makom Ibrahim dan syariat Nabi Ibrahim yang beberapa yang kita pakai tidak meninggalkan Nabi Muhammad, di antaranya haji, kemudian sunat itu syariatnya Nabi Ibrahim, termasuk nomor kurban itu yang dikabel atas jumatan dari Nabi Muhammad. Nah orang-orang keturunan Nabi Yakub ini kan itu 12 bersaudara. Di antaranya Nabi Yusuf, di antaranya Bunyamin, Yahuda 12 ya. Yang 10 ini menjadi suku-suku niku. Sehingga suku yang terdapat pada Bani Israel, orang Yahudi, orang ini pun ada 12 suku. Biasanya sing dari nabi-nabi turunannya Nabi Yusuf kali turunannya Bunyamin sampai turun Nabi Isa. Makanya tiang-tiang Bani Israel enggan mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi karena tidak dari keturunan bangsanya, kok malah keturunannya Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail ini dulure Nabi Ishak, tapi jalur saking amah saking budak namanya Sayyidah Hajar. Si Nabi Ishak turun Nabi Yakub ini saking Sayyidah Sarah, seorang bangsawan namanya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu. Bani Israil udhkuru padha elinga sira kabeh nikmati ing pira-pira nikmati ing nikmat ingsun allati kang an'amtu wis paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh wa aufu lan padha nuwun sira kabeh bi ahdi kelawan janji ingsun ufi kang janjeni sapa ingsun bi ahdikum kelawan janji sira kabeh wa iya jalan maring ingsun farhabun podo wedya sira kabeh. Gini ku ayat ini ditunjukkan dumateng tiang-tiang Bani Israel ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika niku dikengken iman boten purun sehingga tiang Bani Israel ini setengah ngetes atas pengetahuan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Dan jadi Nabi teman Nabi Muhammad itu beberapa kitab yang terdahulu termasuk Taurat, Injil, Zabur. Dan kisah-kisah yang dibungkus, kisah-kisah yang terdapat pada Bani Israel. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad mengungkap dengan wahyu Allah surat Al-Baqarah ini, wahai orang Bani Israel, apakah kamu tidak ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian?
Dan kalian pernah berjanji dan patuhilah janji tersebut, dan kepada Allah lah kalian takut. Di antara janji ini ahli ayat ad-duma ayat dulu alaihi iman wa ta'at. Di antara janji ini itu iman dan taat. Wa ufu bi ahdikum bima ahadtum alaihi min al-husni shawab. Orang-orang Bani Israel sampun berjanji akan beriman kepada Allah, bahkan menunggu kapan Nabi akhir zaman ini teko. Ternyata ketika teko temenan mereka sendiri yang meninggal. Karena itu ayat ini muncul, wa aminu lan padha iman sira kabeh bima kelawan barang anzaltu kamu wis nurunake sapa ingsun musaddiqon ale beneraken lima barang ma'akum kang tetep sanding sira kabeh wala takunu lan ojo ono sira kabeh iku awalan dadi kawitane wong kafirin wong kang kafir wong kang nutupi diri kelawan ma'anzaltu sesuatu yang kami turunkan rupanya Al-Quran utawa kitab-kitab terdahulu. Wala tastaru lan ojo nuku sira kabeh bi ayati kelawan ayat-ayat ingsun sama nang ing rego qalilan ing sedidik wa iya jalan marang ingsun fattaqun padha-padha sira kabeh. Karena itu wahai Bani Israel, berimanlah kalian atas apa yang telah kuturunkan, yang mana yang telah kuturunkan ini musaddiqon sebagai pembenar. Yo ngakoni ngene Quran itu udah orang bangsa ya bangsa Bani Israel sing nabi ini yo akeh imane nang Gusti Allah, dicoba karo Gusti Allah ngadepi Firaun sama diuber-uber tutup Laut Merah, selamatno Gusti Allah melalui kejaran Firaun dari Laut Merah. Marang wonten Bani Israel niku dikei nang tanah perjanjian jenenge tanah Tih. Marang wonten dikei panganan langsung mudhun karo Gusti Allah manna wa salwa. Itu merupakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah langsung kepada Bani Israel. Diungkap malih kali Kanjeng Nabi yang selama itu ditutup-tutupi kali Bani Israel. Diungkap sehingga menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi, boten ngarang ceritane. Turmane muncul ayat sebagai pembenar wahyu ini wau dari segi kalimat, segi tata bahasa dan pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu membuktikan bahwasannya iki menutup kawenan dengan Nabi Muhammad, tapi adalah ayat yang diturunkan oleh Allah. Wala takunu awwala kafirin bi. Berarti yang paling semerap kebenaran Al-Quran umumnya yang Bani Israel ini isi paham kitab ini malah disebut dengan ahli kitab. Wala takunu awwala kafirin bi. Janganlah kalian menjadi orang-orang pertama yang mengingkari atau yang menutup-nutupi. Kafar itu kan maknanya cover, kan, tutup. Kafir itu maknanya orang-orang yang tertutup hatinya. Jadi awwala kafirin bi, mereka yang menutup-nutupi ayat Al-Quran. Sehingga dalam bahasa Al-Quran wala tastaru bi ayati zamanan qalila. Ngijoli tuku ayat Gusti Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Quran kok dijoli ape dunya, Quran kok dijoli ape kepercayaan atau pangkat dunia. Karena itu kepada kulah kalian harus bertakwa. Wa iya ya takwa. Terus ayat wala talbisulan ojo nyampur sira kabeh al-haqqo ing barang bener, nyampur bil batili kelawan barang batal.
wa taqtumulan nyimpen menyembunyikan sira kabeh al-haqqa ing kebenaran wa antum mutawi sira kabeh iku ta'lamun mengetahui untuk ngawur sira kabeh. Dan janganlah kalian mencampur barang hak dan barang batal dan menutup-nutupi kebenaran sementara kalian sebenarnya benar-benar tahu atas kebenaran tersebut. Itu ayat ini secara khusus, secara ibrah, secara nubuni ayat niku dengene Bani Israil, dengene tiangnya ahli kitab. Tetapi secara umumnya lafaz di dalam ilmu tafsir al-ibratu la bi khususis sabab walakin bil umumi lafzi. Ayat yang terdapat Al-Quran ini meskipun ditunjukkan bagi orang Bani Israil, sakit kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Kanggo kita melaksanakan taat kepada Allah. Janganlah kita menyampur barang hak dengan barang batil. Oh, jadi campur-campur ibadah hiburan dengan gambaran. Oh, jadi campur-campur ibadah sing usure ganjaran ambek dosa. Sholawatan ambek joget. Berarti talbisul haqq bil batil. Ya bingung makanya kadang-kadang nek sholawatan ke belabasan dulu digoreng-goreng ya itu. Termasuk apa kalau begini itu salah satu ulama yang menentang ini sholawat di piano, sholawat di tabel modern dulu termasuk ya isi kabaran menentang. Karena apa? Hati-hati itu singkok gowo itu alatul malahi, alat-alat yang melalaikan kepada Allah. Akhirnya saat ini kan ngatasin kebelabasan, sholawat di remix digawe disco, nggak karuan itu talbisul haqq bil batil, mencampur barang hak dengan barang batil. Meskipun itu sholawat yang hadiah ya, cuma nggak pantas komandan betul-betul. Sholawat saya itu semua buku nah itu sampai kemudian batu roti, sholli ya Rasulullah, ngomong sabduna itu dikublu kabeh sing nyanyi no artis-artis palapa kudo. Nah ini iku nek dipandang saking segi niki yo greget no. Tapi nek dipandang dari sisi lain yo untung cangkeme artis-artis itu sing muni selawat timbangane muni menyanyi tok. Sing untung ono selawate dibikin wonten nggih yo bapak tapi yo nek kalangan kulo kali panjenengan sing santri ngene iki kadang-kadang yo rada berat-berat nek kadung sing umum warek gak sembayang belas moro cangkem muni muni selawat yo alhamdulillah jak muni selawat gak wis utok makane sing bagian nilai balik nang sanepun Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kudu gawe aturan oke. Ojo dicampur barang karo barang batal. Ya orang selesai wae ojo dicampur selawat. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqulul haqqo wa antum ta'lamun. Surah 8 menit. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu lan modho menawa sira kabeh as-shalata ing salat. Wa atu lan modho paring sira kabeh az-zakata ing zakat. Warka'u lan modho ruku sira kabeh ma'ar raki'in sementara wong modho ruku kabeh. Kalimat pertama aqimus shalah. Niki ibadah sifatnya langsung mengesahkan Allah. Jenenge ibadah mahdhur. Sino perkara wa atuz zakat ibadah sifatnya ghairu mahdhur, ibadah sosial.
Ketika kita memberikan zakat, zakat ini gak dikira Gusti Allah tapi dikira wong. Melalui wong ini kula kali panjenengan hakikate ibadah. Sehingga disebut ibadah yang sifatnya tidak langsung. Marwah dikuati malih ini warka'u ma'ar ini dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya apa? Nek sholat jamaah. Berrukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Nek sholat gembula wong sing rukuk-rukuk niku. Gembula wong sing padha sholat berarti sholat berjamaah ya. Meskipun di dalam Al-Quran tidak tegas sholat atau jamaah, ini ayatnya. Warka'u ma'ar ini ruku atau ruku ini sholat jamaah. Sehingga pelaksanaan sholat ini lebih utama dilakukan secara berjamaah. Malah dengan hadis sapa sing petang 10 dina wa fi riwayatin petang 10 waktu kok mboten ketinggalan saking takbiratul ihram imam menangi takbiratul ihram imam wong ini bakal bebas terus sifat ahli neraka, bebas terus sifat munafik. Nek ngomong kawan kedapurus, nek janji kawan ngingkari, nek dipercaya pasti melaksanakan amanah. Niku wong sing ahli jamaah. Makanya terapi ini riwayat Madinah wonten niku arba'in. Makanya yai-yai Jawa sing ana istilah arba'in iki prasa kula nggih Indonesia tok niku. Sampe takon wong Arab kono arba'in waktan ya ngerti ya. Ini ku salah satu pendidikan ulama Jawa wala mulai Mekah kudu nomor Madinah 40 waktu lapo terapi awak itu tidak ganti wong sing duwe sifat munafik. Nek ngomong mali hati-hati, nek duwe amanat mali dilaksanakno, gak gampang-gampang ngekei janji, nek gak iso nepati. Mugi-mugi terus keterangan coba kan. Dan dadosaken kita diparingi Gusti Allah saged beramal ingkang sae dene bulan Rajab sehingga kula kali panjenengan dados kawulane Allah ingkang muttaqin. Amin ya rabbal مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مبدعين يا ربي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به الغالب وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى المنام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل محبوب لك اللهم بارك لنا في هذا الشهر الرجب والشعبان وبلغنا يا الله شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.